Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita pemotor di Samarinda tewas terlindas roda truk. Jelang pergantian tahun, polisi di Samarinda melakukan sejumlah antisipasi untuk mengatasi kemacetan kendaraan terutama di kawasan tepian. Libur Natal 2026, pengunjung di Ibu Kota Nusantara, Sepaku Penajam Pasir Utara membludak. Teras Samarinda menjadi salah satu kawasan yang akan dibebaskan dari arus lalu lintas kendaraan. Kebijakan yang diberlakukan saat pergantian tahun itu tujuannya untuk mengantisipasi kemacetan parah akibat membludaknya kerumunan warga di area tersebut. Selain teras Samarinda, pengamanan juga dilakukan di sejumlah kawasan, termasuk Jalan Lambung Mangkurat, Sungai Pinang. Pihak Satlantas Polresta Samarinda menyatakan metode rekayasa arus lalu lintas ini dilakukan dengan menutup ruas jalan, pengalihan arus, serta pengaturan waktu melintas. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan situasi di lapangan dan hasil koordinasi lanjutan. Pada malam perayaan Tahun Baru di 2026 nanti, kita dari Satlantas Samarinda dan dari juga akan melakukan rekayasa terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi pusat titik keramaian di wilayah Samarinda. Antisipasi tetap kita akan himbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian juga mematuhi arahan petugas, termasuk juga nanti apa yang disampaikan oleh petugas di lapangan tolong diikuti. Polisi berharap dukungan dan kesadaran masyarakat yang merayakan pergantian tahun. Ini dimaksudkan agar situasi Samarinda tetap aman dan lancar hingga perayaan berakhir. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Hasil tes kemampuan akademik atau TKA tingkat nasional tahun 2025 anjlok. Mata pelajaran menjadi bidang dengan skor terendah adalah matematika. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tengah menyiapkan langkah evaluasi sambil menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah pusat. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim menegaskan hasil yang didapat itu bukan dari Kaltim, namun hasil dari skala nasional. Meski begitu, untuk antisipasi langkah evaluasi harus segera dilakukan agar kemampuan akademik siswa khususnya mata pelajaran matematika tidak seperti hasil dari tes kemampuan akademik. Tim memang belum keluar hasilnya, tapi merujuk dari hasil yang nasional, nilai TKA yang paling kurang adalah matematika. Nah, tapi kami dari Pemprov juga berupaya bagaimana nanti ke depannya, karena ini kan baru pertama kali ya, ke depannya bagaimana meningkatkan pelajaran anak-anak dari segi akademisnya. Nanti kita juga menunggu perintah dari pusat juga, saran dari pusat tentu kita masukkan bagaimana yang dihadapi selama ini. Oke, jadi kemudian tahun depan tuh pasti ada lagi Pak ya TKA itu? Selalu, seterusnya akan ada terus. Ya. Selain itu, Disdikbud Kaltim berencana akan memperkuat pola pengajaran di sekolah-sekolah agar mata pelajaran matematika tidak lagi menjadi momok bagi siswa.
Peningkatan kualitas guru dan pendekatan belajar yang lebih interaktif diharapkan dapat mendongkrak kembali capaian akademik di tahun mendatang. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN di Sepaku Penajam Pasir Utara memastikan pembangunan fisik masih terus berlangsung hingga di penghujung 2025. Situasi tersebut terlihat dari pengerjaan sejumlah fasilitas, mulai dari pembangunan jalan penghubung, jalan tol, sarana olahraga, hingga sekolah dasar dan menengah. Aktivitas ini pun bisa disaksikan oleh warga yang berkunjung di IKN saat libur Natal. Warga yang berada di IKN akan dengan mudah menyaksikan aktivitas pengerjaan proyek fisik. Strategi ini pun menjadi salah satu cara untuk menepis tudingan bahwa pembangunan IKN terhenti. Pertama, yang paling istimewa itu adalah bahwa memberikan jawaban yang pasti bahwa pembangunan IKN terus berlanjut, sebagaimana juga dijelaskan di dalam PP 79 2025 dengan langkah-langkah yang sedang dilaksanakan itu. Dan yang kedua menurut saya adalah memastikan bahwa masyarakat tidak salah paham, apalagi memaknai, berasumsi, mengikuti asumsi orang-orang yang sesungguhnya nggak pernah datang ke IKN tapi cerita lebih hebat daripada orang yang sudah datang. Oleh karena itu tidak ada target tertentu, kami hanya ingin memperlihatkan bahwa kepada halayak bahwa pembangunan IKN terus berjalan. Pihak otorita juga memastikan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini masih berlangsung, ditargetkan rampung pada akhir tahun 2027. Selanjutnya di tahun 2028, IKN sudah bisa difungsikan menjadi ibu kota politik sesuai pencanangan dari Presiden Prabowo. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari IKN Penajam Pasir Utara.